Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Apriyani dengan NIM 2892054. Saya mahasiswa semester 2 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran Bekasi. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester Pendidikan Agama Islam 2 dari dosen pengampu Pak Son Haji. Tema video kali ini saya akan membawakan tentang 1. Urgensi dan ciri-ciri ma'rifatullah. 2. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna ma'rifatullah. Ma'rifatullah berasal dari kata ma'rifat dan Allah. Ma'rifat artinya mengetahui atau mengenal. Jadi ma'rifatullah berarti juga mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatullah bukan mengenali zat Allah, karena hal itu tidak mungkin terjangkau oleh akal manusia yang terbatas. Ma'rifatullah menurut Ibnu Qayyim sebagai didefinisikan oleh ahli ma'rifat adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Figur teladan dalam ma'rifatullah adalah Rasulullah. Dialah sosok yang paling mengenal Allah, paling dekat dengannya, dan paling taat kepada perintah-perintahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sayalah orang yang paling mengenal Allah dan paling takut kepadanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang mengenal Allah dengan baik adalah orang yang mampu mewarnai dirinya dengan segala macam bentuk ibadah. Kita akan mendapatinya sebagai orang yang rajin sholat. Pada saat yang lain kita dapati ia senantiasa berzikir, tilawah, pengajar, mujahid, pelayan masyarakat, dermawan, dan lain-lain. Urgensi ma'rifatullah. Ma'rifatullah adalah puncak kesadaran yang akan menentukan perjalanan hidup selanjutnya. Dengan ma'rifatullah, manusia bisa mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya. Ketiadaan ma'rifatullah membuat orang hidup tanpa arah dan tujuan yang jelas. Bahkan, orang yang tidak mengenal Allah dengan benar akan menjalani hidupnya seperti binatang. Quran Surat Muhammad ayat 12. Dari ma'rifatullah ini manusia akan mengenali kehidupan di luar alam materi seperti malaikat, jin, dan ruh. Dengan ma'rifatullah, seorang muslim akan senantiasa menjaga dirinya dari melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hidupnya dipenuhi dengan rahmat dan ridha Allah. Buah ma'rifatullah. Puncak ilmu adalah mengenal Allah. Seseorang dikatakan sukses dalam belajar atau menuntut ilmu apabila dia semakin mengenal Allah dan semakin dekat pada Allah. Ma'rifatullah adalah nikmat yang sangat besar. Mengenal Allah akan membuat akhlak mulia. Betapa tidak, dengan mengenal Allah kita akan merasa ditatap, didengar, dan diperhatikan oleh Allah, sehingga langkah dan gerak kita terarah pada jalan yang dikehendaki Allah. Inilah kenikmatan hidup yang sebenarnya. Ciri-ciri orang yang mengenal Allah. Al-Arif billah. 1. Tidak takut untuk tidak bersedih hati dengan urusan duniawi. Sebab orang yang ma'rifat, susah senangnya tidak diukur oleh ada tidaknya dunia, tetapi diukur oleh dekat tidaknya dirinya dengan Allah. 2. Orang yang ma'rifat akan senantiasa menjaga kualitas ibadahnya, karena dengan terjaga ibadahnya akan mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan dalam hidup. Di antaranya 1. Hidup selalu berada di jalan yang benar. 2. Memiliki kekuatan dalam menghadapi cobaan hidup. 3. Allah akan selalu mengaruniakan dalam hidupnya. 4. Akan selalu optimis dalam menghadapi kehidupan. 5. Memiliki kendali dan kontrol dalam hidup, sehingga tidak selalu terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. 6. Selalu berada dalam bimbingan dan pertolongan Allah. 7. Memiliki ruhiyah imaniyah yang kuat. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifat berasal dari kata arafah, yaitu rifu, irfan. Ma'rifat yang artinya pengetahuan dan pengalaman.
dan dapat pula berarti pengetahuan tentang rahasia hakikat agama, yaitu ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu yang bisa didapati oleh orang-orang pada umumnya. Ma'rifat muncul seiring dengan adanya istilah tasawuf, di mana dalam tasawuf, dalam hal ini para sufi, berusaha melakukan pendekatan dan pengenalan kepada Allah untuk mencapai tingkat ma'rifatullah yang tinggi. Di saat itulah mulai dikenal istilah ma'rifat. Dalam arti sufistik, ma'rifat diartikan sebagai pengetahuan mengenai Tuhan melalui hati sanubari. Pengetahuan ini lengkap dan jelas sehingga jiwa merasa satu dengan Allah. Definisi ma'rifat sebagai berikut. Ma'rifat artinya secara umum adalah yang dilakukan orang alim yang sesuai dengan maksud dan tujuan ilmu sendiri. Ma'rifat menurut ahli fikih adalah ilmu. Setiap ilmu itu ma'rifat. Ma'rifat itu ilmu. Setiap orang alim arif dan setiap arif itu alim. Ma'rifat menurut ahli sufi ialah rasa kesadaran kepada Allah akan sifat dan asmanya. Ma'rifat menurut istilah adalah sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni hati menyadari bahwa segala sesuatu termasuk gerak-gerik dirinya lahir batin seperti melihat, mendengar, merasa, menemukan, bergerak, berdiri, berangan-angan, berpikir dan sebagainya, semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan yang menggerakkan. Jadi semuanya billah. Pentingnya mengenal Allah. Seseorang yang mengenal Allah pasti akan tahu tujuan hidup dan tidak tertipu oleh dunia. Ma'rifatullah merupakan ilmu yang tertinggi yang harus difahami manusia. Hakikat ilmu adalah memberikan keyakinan kepada yang mendalaminya. Ma'rifatullah adalah ilmu yang tertinggi sebab jika difahami, memberikan keyakinan mendalam. Memahami ma'rifatullah juga akan mengeluarkan manusia dari kegelapan, kebodohan kepada cahaya hidayah yang terang. Berilmu dengan ma'rifatullah sangat penting karena A. berhubungan dengan objeknya yang artinya Allah sang pencipta. B. berhubungan dengan manfaatnya diperoleh, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang dengannya akan diperoleh keberuntungan dan kemenangan. Sarana ma'rifatullah. A. Akal sehat. Akal sehat yang merenungkan ciptaan Allah. B. Para rasul. Para rasul yang membawa kitab-kitab yang berisi penjelasan sejelas-jelasnya tentang ma'rifatullah dan konsekuensi-konsekuensinya. Mereka inilah yang diakui sebagai orang yang paling mengenal Allah. C. Asma dan sifat Allah. Mengenali asma, nama, dan sifat Allah disertai dengan perenungan makna dan pengaruhnya bagi kehidupan ini menjadi sarana untuk mengenali Allah. Cara inilah yang telah Allah gunakan untuk memperkenalkan diri kepada makhluknya. Jalan untuk mengenal Allah. Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Faid halaman 29 mengatakan, Allah mengajak hambanya untuk mengenal dirinya di dalam Al-Quran dengan dua, yaitu pertama, melihat segala perbuatan Allah, dan yang kedua, melihat dan merenungi serta menggali tanda-tanda kebesaran Allah. Seperti dalam firman-Nya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki akal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Jelas sudah dari ayat di atas bahwa Allah tidak melarang, bahkan memerintahkan hambanya untuk mengenal dirinya. Makrifat kepada Tuhan bisa ditemukan meskipun dengan menyembah secara benar. Makrifat dapat ditemukan dengan cara larut dengannya, melainkan dunia secara total dan terus-menerus berpikir tentangnya. Mungkin bagi kita yang hanya sebagai manusia yang tergolong ke dalam golongan makrifat mukmin menurut Zulnail Al-Masri masih dikategorikan belum mampu untuk larut dengannya, melalaikan dunia secara total dan terus-terus berpikir tentangnya.